Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Dan di video kali ini saya akan berbagi video tentang bahan wacang. Nah, bahan wacang ini adalah bahan yang paling diidolakan ya, paling simple dalam kita membuat bahan bonsai dengan cepat. Dan bahan wacang ini juga memiliki hasil yang maksimal. Jadi jika ingin mempunyai bonsai yang besar dan cepat dalam pembuatannya dan rapat juga, bisa mencari bahan wacang atau wahong biar bisa disambung dengan sancang. Nah, selain itu untuk wahong ini ada beberapa juga yang dari kemarin saya ketahui. Jadi ada 3 macam ya bahan wahong. Bahan wahong yang ditanam terbalik, bahan wahong yang semi kebalik, dan bahan wahong yang normal. Jadi apa saja perbedaannya? Jangan kemana-mana. Yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis, dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu mendukung channel saya. Nah, jadi kita langsung saja ke videonya. Nah, sahabat bonsai, di sini saya punya 3 bahan wahong. Nah, kalau ini adalah bahan wahong gunung atau wahong sayur. Yang ini adalah bahan wahong laut. Nah, ini juga bahan wahong gunung. Jadi ada beberapa perbedaan antara 3 pohon ini. Nah, yang pertama saya jelaskan untuk yang normal. Nah, jadi bahan bonsai wahong jika normal itu akan ditanam dengan posisi akar memang di bawah. Nah, ini saya contohkan seperti ini saja ya. Ini sebenarnya agak semi sedikit ya untuk penanamannya. Nah, ini akarnya di bawah dan untuk pertumbuhannya normal. Jadi kalau misalkan kita tidak sambung ataupun kita tidak okulasi, dia akan tumbuh di bagian atas ya, di bagian pucuk seperti ini. Nah, ini adalah bahan wahong yang normal. Jadi seperti itu ya untuk sahabat bonsai yang pertama. Nah, jadi untuk penanamannya juga mudah, hidupnya cepat, tidak perlu perlakuan spesial. Kita gunakan media tanpa pupuk dulu, pasti tumbuh dan tentunya subur. Nah, ini adalah bahan wahong normal. Jadi seperti itu sahabat bonsai yang pertama. Dan kita ke yang kedua. Nah, ini adalah bahan wahong laut. Nah, kalau yang ini ditanam full terbalik. Apa saja ciri-cirinya? Kalau misalkan kita tanam wahong dengan ditanamnya kebalik, apakah bisa atau tidak? Ya, kita lihat di sini. Ini sudah ada, jadi bisanya pasti ya sahabat bonsai. Ini karena sudah lama ya, ini jarang saya bersihkan. Jadi banyak pertumbuhan rumput liarnya. Nah, yang ini adalah bahan wahong terbalik full. Nah, jadi untuk pertumbuhannya, ciri-ciri bahan wahong terbalik, jika tidak diokulasi ataupun diokulasi pun seperti ini, dia akan cenderung tumbuh di bagian bawah seperti ini sahabat bonsai. Ya, ini akan ada pertumbuhan, percabangan yang harus sering kita hilangkan supaya pertumbuhan sancang di atasnya tidak terganggu. Kalau misalkan untuk perkembangan antara bahan wahong terbalik seperti ini dan bahan wahong biasa, saya kira sih hampir sama ya sahabat bonsai untuk perkembangan dari hasil okulasinya. Nah, apalagi yang membedakan, biasanya susah diokulasi kalau misalkan dia sudah ada yang tumbuh seperti ini. Nah, ada tumbuh seperti ini dan kita mau okulasi lagi itu susah, cenderung lebih susah. Dan untuk kambium juga ya, kalau misalkan bahan wahong terbalik itu kambiumnya akan lebih kelihatan lebih besar ya kalau misalkan saat menutupnya. Berbeda dengan wahong seperti biasa, untuk kambiumnya dia akan berjalan mengikuti lukanya dan menutup perlahan. Kalau misalkan yang terbalik seperti ini, kambiumnya keluar seperti ini ya sahabat bonsai. Dan keunggulan dari bahan wahong terbalik seperti ini cenderung banyak memiliki bodi atau pondasi yang ekstrim. Nah, seperti ini contohnya kan ekstrim ya, ekstrim seperti ini ya sahabat bonsai.
Nah, ini kalau saya tidak hasil berburu di sini, jadi saya beli online di salah satu lab ya. Jadi saya kalau misalkan bahan wahong seperti ini, lebih baik kita okulasi dulu baru ditanam. Nah, kalau bahan wahong normal, kalau saya sendiri, saya biarkan tumbuh seperti ini, baru kita okulasi. Nah, kalau bahan wahong normal sih tumbuhnya biasa ya sahabat saya. Nah, dimanapun dia tumbuh, bagian atas ya, tumbuh dia. Nah, tapi kalau bahan wahong terbalik dia cenderung di bawah. Nah, ini ada beberapa yang di atas mungkin karena di bawahnya sudah banyak ya. Nah, ini besar sekali pertumbuhannya karena lama tidak dibersihkan. Jadi yang mana lebih bagus ya tergantung selera ya sahabat saya. Tergantung selera masing-masing. Jika suka yang ekstrim ya cari yang kebalik tidak apa-apa, ini bagus juga. Tapi kalau misalkan mau cari yang biasa atau cari yang normal-normal saja, bisa cari dengan cara tanam yang normal. Nah, jadi seperti ini. Ini saya okulasi 3 sebenarnya. Kalau saya di sini mau coba pakai mahkota ya buat iseng-isengan, buat koleksi di rumah biar punya saya yang terbalik. Nah, seperti ini. Dan kita ke bahan selanjutnya yang semi terbalik. Nah, ini semi terbalik sahabat bonsai. Ini kalau tumbuhnya, kalau tidak salah ini seperti ini ya penanamannya. Nah, ini bagian bawahnya, di belakang ini, dan ini bagian atasnya. Nah, ini dipanen, kemungkinan dicari di alam, diambil dan ditanam seperti ini, disuruh tanam seperti ini. Ya, jadi karena kita mengikuti postur dari tubuh dari bahan bonsai wahong ini yang cenderung ke samping seperti ini. Kalau misalkan kita tanam biasa, nanti untuk pergerakannya tidak bagus ya, kurang bagus. Jadi di pola seperti ini. Nah, ini pun kayaknya akan saya tekuk sedikit ke sana ya, akan ketekuk ini di bawah sedikit. Nah, ini akan memiliki sekitar 3 mahkota. Nanti targetnya mudah-mudahan tercapai. Nah, ini sudah tumbuh. Ini juga sudah bisa diokulasi sahabat saya. Nah, ini karena semi terbalik, jadi seperti biasa untuk pertumbuhannya normal. Ya, ini di cabangnya sudah bisa dilihat ya, ini cabang bukan akar ya. Kalau akar yang seperti ini ya sama seperti ini. Tapi ini hanya berbeda, kalau ini wahong gunung atau wahong sayur dan ini wahong laut yang ditanam terbalik. Nah, ini sudah bisa diokulasi dan bisa targetkan nanti untuk bentuknya seperti apa. Nah, jadi itu dia sahabat bonsai untuk 3 perbedaan bahan wahong yang saya tampilkan. Mungkin bisa jadi bayangan ya sahabat bonsai yang ingin membeli bahan wahong nanti di online, supaya lebih tahu yang mana terbalik, yang bagaimana semi terbalik, dan bagaimana yang seperti biasa. Nanti bisa sahabat bonsai pilih, tentunya dengan keunggulan masing-masing. Kalau misalkan yang biasa sudah pasti memiliki postur yang alamiah ya, yang hidupnya seperti biasa, formal, dan kalau ada tekukan pun pasti tidak akan terlalu ekstrim. Dan bisa juga memilih semi kebalik juga bisa, tentunya memiliki tekuk yang ekstrim juga. Nah, yang full terbalik juga bisa, tentunya tekuknya jauh lebih ekstrim ya sahabat bonsai. Nah, jadi itu dia sahabat bonsai, semoga bermanfaat sedikit video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.